Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini mengenai gangguan ginjal pada anak. Ini menarik sekali ya, langsung saja kita lanjutkan lagi. Silakan Dokter Ika. Ya, baik. Jadi mungkin kita lanjutkan mengenai materi. Ya, pencegahannya boleh. Pencegahannya ya. Jadi sebetulnya untuk dari pencegahannya itu ada banyak ya, ada berbagai macam. Jadi yang pertama itu adalah kita harus dari pola hidup sebetulnya. Dari pola hidupnya seperti apa tadi? Harus banyak minum air putih ya, tidak jajan sembarangan, khusus untuk anak-anak ini. Minum air matang dengan jumlah yang cukup, dengan jumlah yang harusnya disarankan. Dan kemudian kita menggunakan obat yang baik dengan resep. Jadi jangan sembarangan untuk membeli obat tanpa diresepkan oleh dokter gitu ya. Nah, berikutnya adalah pastikan anaknya imunisasi sehingga daya tahan tubuhnya juga bagus, dan berikutnya makan makanan gizi yang seimbang. Kemudian dari nutrisi, dan kemudian hindarkan dari asap rokok. Dan kemudian alkohol serta obat-obatan terlarang seperti itu. Nah, kemudian ini yang penting tadi ya, bahwa dok, yang ditakutkan oleh orang tua sebetulnya ada makanan minuman kemasan. Apakah betul dok itu menyebabkan gagal ginjal? Baik, jadi sebetulnya adalah memang tadi ya, memang tidak secara langsung dia makanan tersebut menyebabkan gagal ginjal, namun dia melewati proses terlebih dahulu apa? Diabetes atau obesitas. Sehingga ketika anak-anak mengkonsumsi gula itu melebihi dari acuannya, melebihi dari saran yang diperbolehkan gitu ya oleh tubuh, sehingga ketika lebih maka akan menjadi diabetes atau obesitas anaknya. Nah, dari diabetes itu tadi akan menyebabkan gangguan ginjal pada akhirnya. Kenapa? Karena salah satu komplikasi dari diabetes adalah gangguan ginjal. Nah, jadi melalui itu dulu pertanyaan. Jadi kalau nanti orang tua tanya, bener nggak dok? Gitu pertanyaannya, bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena dia harus melewati proses dulu gitu ya, menjadi obesitas ataupun yang anak yang gemuk sekali ya, besar sekali, dan kemudian kadar gulanya tinggi sekali, sehingga baru nanti bisa kelamaan itu menyebabkan gagal ginjal. Jadi komplikasinya ke ginjal. Komplikasinya ya? Betul. Nah, ini sebetulnya mungkin dari produk-produk yang minuman yang rata-rata sering diminum ya Mbak ya. Ya. Jadi ini kita tutup. Nah, di sini adalah bahwa kita ketahui ternyata ini satu bongkah ini setara dengan 4,5 gram gula pasir. Sehingga sebetulnya ini sangat banyak sekali, terutama didominasi oleh minuman yang bersoda. Nah, ini sudah melebihi ambang batas dari yang diperbolehkan kita meminum atau mengkonsumsi gula. Sehingga tadi resikonya kalau memang ternyata sudah gulanya banyak, kita minum air putihnya sedikit, tentu ginjalnya akan rusak lebih cepat. Oke, itu juga ada acuan untuk konsumsi garam. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kurang dari setahun dok gitu? Biasanya adalah anak yang kurang dari setahun atau anak-anak yang baru MPASI ini. Jadi sebetulnya untuk gula dan garam bisa diperbolehkan, tapi sebenarnya hanya untuk rasa-rasa gitu, cuman hanya untuk mengenalkan. Seperti gula pada anak yang kurang dari 1 tahun itu biasanya seujung sendok kecil sedikit, jadi sebetulnya tidak disarankan. Namun kalau memang dengan menggunakan tersebut akhirnya nafsu makan anak mau dan bagus, diperbolehkan, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Oke, jadi ini untuk anak usia 2-6 tahun aja kita cuma boleh 4 sendok teh per hari dari total. 4 sendok teh ya dok ya? Yang kecil itu. Oke, berikutnya adalah, jadi ini ya cara membaca informasi nilai gizi. Jadi nanti kalau untuk orang tua juga yang bertanya tadi SUFOR, biasanya kan ada informasi nilai gizi yang didapatkan. Nah, cari ini apa? Ini ada lemak, kemudian ada gula, ada kolesterolnya, ada protein, ada natrium. Natrium ini garam maksudnya ya. Jadi nanti setiap satu kali saji maka seperti ini 88 mg yang habis. Kemudian untuk gula itu kalau yang 13 gram di sini adalah 13 ya. Di sini nih 13 gram. Sedangkan tadi untuk anak-anak kita harus melihat dari 4,5. Ya, acuan konsumsi tadi sesuai dengan umur masing-masing. Bahwa apa? Bahwa kalau untuk anaknya kira-kira ini sudah lebih enggak gitu. Itu baru 1 kali saji. Kalau seandainya susu kita berikan dalam 3 kali, berarti 3 kali dari itu
silakan berhitung masing-masing orang tua gitu ya. Berarti berlebih banyak ya? Iya, betul sekali. Jadi memang untuk resiko, hati-hati dengan resiko obesitas dan diabetes. Baik, jadi mungkin itu untuk materi kita hari ini, sehingga memang secara kesimpulannya bahwa secara nasional tadi memang tidak ada lonjakan sebetulnya dari kasus gagal ginjal, dan kemudian ini memang disebabkan oleh penyakit kongenital terbanyak sekitar 80%. Dan gagal ginjal ini bisa dicegah dengan lebih awal jika kita pola hidup sehat ya, minum air putih, olahraga, sedentarilah, jangan sedentarilah. Jadi jangan cuma duduk main HP gitu, bergerak olahraga. Dan kemudian konsumsi makanan minuman tinggi gula itu menyebabkan diabetes dan obesitas, sehingga nanti berkomplikasi pada gagal ginjal. Baik, terima kasih Dokter Ika. Nah, ini di penghujung Julia minta ke Dokter Elsa untuk memberikan kesimpulan ini atau pesan-pesannya ini selaku Vaskes tingkat pertama ya, Dok ya. Mungkin bisa Dok, silakan. Benar, jadi sebenarnya sih himbauan ya untuk mama-mama, bunda-bunda di rumah ya, terutama ya untuk melihat lagi, lebih jeli lagi terhadap apa yang dikonsumsi anaknya, baik makanan, minuman, dan yang paling penting konsumsi minum air putihnya, karena anak-anak itu kan dianya banyak aktivitasnya dan juga mungkin lupa untuk minum air putih. Nah, jadi orang yang terdekatlah yang mengingatkan seorang anak itu untuk minum air putihnya, mungkin itu. Jadi kalau untuk ada gejala-gejala segera ke Vaskes terdekat ya. Baik, terima kasih Dokter Elsa dan juga Dokter Ika. Nah, pemirsa, itu tadi informasinya, semoga bisa menambah pengetahuan kita untuk bisa mawas diri dan juga mengingatkan keluarga kita untuk terus melakukan hidup sehat. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.